Anda kembali di News Pagi, pemirsa. Ratusan warga di Lombok Tengah menyerbu beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan beras di tengah harga beras yang terus melonjak tinggi. Ratusan warga di Lombok Tengah berdesak-desakan untuk membeli beras murah. Warga membeli beras seharga Rp10.000 per kilogram, jauh lebih murah dari harga beras saat ini yang hampir Rp17.000 per kilogram. Sementara pada operasi pasar beras ini, warga hanya diperbolehkan membeli beras sebanyak 5 kilogram saja dengan harga Rp52.000. Tak ayal warga rela antre dari pagi hingga sore hari untuk mendapatkan beras murah. Warga yang kesulitan mendapatkan beras murah mengaku terbantu dengan operasi pasar beras murah. Hampir 17.500. Pas Rebutan ini kan. berebutan sama warga lain. Dapat. Bu, senang ya dapat beras? Iya senang karena ada beras di rumah. Berdasarkan keterangan dari Kabid Ketahanan Pangan Lombok Tengah, total beras yang didistribusikan sebanyak 5 ton untuk 5 mitra. Sementara dalam 2 kali penyaluran, beras langsung ludes di serbu warga. Mitra Bulog ada 5 di Renteng ini, ya. Itu masing-masing 1 ton untuk sekali, dalam seminggu 2 kali. Masyarakat berharap harga beras dapat segera turun dan kembali normal. Dari Lombok Tengah, Emma Widiati, iNews melaporkan. Sedikitnya stok beras di Atambua, Nusa Tenggara Timur membuat warga menyerbu pasar murah. Warga bisa menebus beras dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Dampak harga beras yang terus melonjak mengakibatkan ribuan warga Kota Atambua, Kabupaten Belu menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah. Mereka rela antri demi menebus beras dengan harga murah melalui program pasar murah. Total ada 1.000 kupon yang dibagikan ke masing-masing warga untuk mendapatkan 20 kg beras. Warga bisa menebus beras di program ini dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Kalau perbandingan dengan harga di pasar bagaimana, Mama? Di pasar terlalu mahal. Ada yang 16, ada yang 16. Jadi Mama senang dengan adanya gerakan pangan murah. Ketersediaan beras di pasar tradisional di Kota Atambua sangat terbatas. Bahkan jika tersedia, harganya sangat tinggi hingga menyulitkan masyarakat. Nah, sekarang sulit dapat beras Bapak ya, di pasar. Sekarang di pasar sulit dapat beras Bapak. Tapi harganya 17 ya. Per kilo. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus mengadakan gerai pasar murah untuk membantu warga mendapatkan beras dengan harga yang murah. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Kenaikan harga beras berimbas kepada seluruh elemen masyarakat, pemirsa. Salah satunya adalah usaha warung makan. Lantas bagaimana pedagang siasati kenaikan harga beras? Berikut bincang-bincang rekan kami Isbalia bersama salah satu pemilik warung makan di Jakarta. Harga beras yang terus melonjak tentunya berpengaruh kepada setiap elemen masyarakat, terutama berpengaruh pada pemilik warung makan. Mereka harus memutar otak, mensiasati bagaimana cara mereka untuk menghadapi kenaikan harga beras yang terus melonjak beberapa waktu ini. Dan saat ini saya berada di Rumah Makan Padang di daerah Jakarta Pusat. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan pemilik warung makan yakni Pak Ahmad. Kita akan tanya-tanya secara lengkapnya bagaimana cara ia mensiasati kenaikan harga beras. Ya, selamat siang Pak Ahmad. Siang Ibu. Ya Pak Ahmad, ini kan untuk harga beras ini naik terus ya akhir-akhir ini. Nah, bagaimana Pak Ahmad sebagai pemilik warung makan mensiasati hal tersebut? Ya sebetulnya kami sih merasa keberatan adanya bahan pokok mahal, terutama beras ya. Tapi dari pihak kami untuk sementara masih bertahan, jaga kualitas beras kami.
Karena kalau nanti kita ngambil yang lebih murah juga namanya pelanggan kan udah pasti tahu kan kualitas berapa. Makanya untuk sementara kami masih bertahan dengan beras yang ada saat ini gitu. Terus ya harapan kami sih secepatnya lah beras ini cepat turun dari harga yang semula standar gitu. Mungkin dengan harapan seperti itu nanti dari omset daripada warung kita kan akan lebih baik. Itu aja, Mbak. Oh, jadi dengan cara Bapak menjaga kualitas, berarti secara tidak langsung keuntungan Bapak sebagai pemilik warung makan ini berkurang, Pak? Udah pasti berkurang dari semula ya. Ibaratnya yang tadinya kita untung bisa taruhlah 40% ya, sekarang paling 20%. Untuk sementara kita bertahan dulu. Untuk sebulan atau 2 bulan nanti seperti apa, mungkin yang udah ada panen dari petani mungkin bisa juga turun harga gitu. Oke, baik Pak, ini pertanyaan terakhir, mungkin apakah ada keluhan dari para pembeli tentang kenaikan harga beras ini, Pak? Kalau dari pembeli pasti ada keluhan, itu udah pastilah ya. Jangan kan pembeli kita aja yang istilahnya rumah makan udah keluh ya. Makanya untuk mensiasati itu kami untuk sementara bertahan. Karena kalau kita ikut mengurangi porsi atau mungkin ganti beras lebih murah, mungkin mereka nggak balik lagi ke sini gitu kan. Makanya untuk sementara kita tetap ngambil beras yang seperti biasa lah, yang sekarang udah mencapai 17.000 per kilo. Tapi ya itu paling risiko kami, keuntungan kami berkurang. Menjelang Ramadan, ratusan warga di Porong Sidoarjo, Jawa Timur dan Klaten, Jawa Tengah, warga berebut gunungan yang berisikan sejumlah barang komoditas pangan hasil bumi. Ya, sementara itu pemirsa, di Banjarnegara, Jawa Tengah, gunungan hasil bumi ini ludes diserbu warga dalam waktu 5 menit. Warga Banjarnegara, Jawa Tengah ini rela berdesakan di bawah terik matahari di alun-alun kota demi mendapatkan hasil gunungan. Sebelum diperebutkan, gunungan ini diarak keliling kota. Selain gunungan, sejumlah pusaka dan sapi raksasa juga ikut dikirapkan sebagai wujud pelestarian budaya. Tradisi pesta gunungan dan kirap ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara ke-453. Warga percaya saat mendapatkan hasil gunungan yang telah didoakan akan membawa berkah. Diawali dengan arak-arakan gunungan keliling desa, acara ruatan desa Wunut Porong Sidoarjo berlangsung meriah. Sebuah gunungan berbentuk tumpeng besar berisi aneka hasil bumi diarak keliling desa. Arak-arakan gunungan ini kemudian didoakan dan dibagi gratis untuk warga. Tak pelak, ratusan warga berbagai usia langsung berebut gunungan untuk mengambil berkah dari ruatan desa ini. Dalam hitungan 5 menit, gunungan hasil bumi ini ludes diserbu warga hingga tak bersisa. Warga yang mendapatkan hasil bumi ini mempercayai bisa memperoleh keberkahan untuk keperluan memasak di dapur. Selain di Sidoarjo, tradisi ruahan jelang Ramadan juga dilakukan ratusan warga di Komplek Makam Ki Ageng Perwito. Warga baik anak-anak hingga orang tua berdesakan dan berebut untuk mendapatkan gunungan dan 800 kue legondo intip yang merupakan makanan khas dari desa setempat. Warga percaya bila mendapatkan kue legondo intip maupun hasil bumi bisa mendapatkan berkah sebelum menjalankan ibadah puasa. Tradisi ini digelar untuk mempererat silaturahmi bagi sesama warga sebelum menjalankan ibadah puasa, seperti yang diajarkan Ki Ageng Perwito dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Tim Liputan iNews melaporkan.